Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, King Awur, penyihir Vendra. Eh, Belakangan ini seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa profesi sebagai dukun dan pengobatan tradisional itu sedang menurun, guys. Tapi nggak usah galau begitu dong, biasa aja. Lantaran si pesulap merah itu yang bongkar-bongkar istilahnya. Jadi orang melihat bahwa hal-hal lainnya itu sama aja, semua dipenuhi dengan trik ya. Jadi imbasnya itu bisa dibilang eh, masyarakat menilai bahwa segala sesuatunya itu trik, nggak ada yang namanya keajaiban. Wow. Saya rasa ada beberapa hal yang tidak pernah dipelajari oleh si pesulap merah. Ini bukannya saya belagu nih, ini karena pengalaman saya pribadi ya. Karena eh, hal-hal yang berkaitan dengan spiritual, contohnya dengan meditasi aja. Meditasi itu sendiri sebetulnya sangat dahsyat dan ini bukan trik. Ini lebih ke menyelami diri sendiri atau menggali kemampuan yang ada pada diri kita sendiri atau menggali keajaiban yang ada pada diri kita sendiri dengan cara mengalahkan diri kita sendiri. Ini bahasan yang sangat menarik malam ini yang akan saya bagikan kepada Anda semua. Dan mungkin tidak ada di dalam buku-buku karena apa ya? Ini lebih ke pengalaman spiritual yang pernah saya alami. Jauh sebelum pesulap merah itu lahir dan turun ke bumi, sebetulnya pesulap merah ini telat lahir orangnya, ya. Jadi bisa dibilang awalnya belajar sulap gitu ya, dipikirnya semua itu sulap, semua itu dipikirnya adalah trik gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang nggak ada kaitannya sama trik-trikan kalau menurut saya sih. Ini lebih ke yang kalau saya cerita ke orang awam bisa dianggap saya itu bullshit atau hoax atau bohong. Padahal beberapa kawan saya yang melihat dan saya buktikan langsung itu sangat kagum, itu sangat bingung kok lo bisa begitu. Jadi yang namanya meditasi ini erat kaitannya dengan kepekaan batin. Kepekaan batin ini erat kaitannya dengan kepekaan rasa. Dan kepekaan rasa ini ditambah lagi dengan saya dulu pernah kuliah di Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Rupa Angkatan 97, jurusan DKV. Jadi yang namanya kepekaan rasa ini sebetulnya perlu dilatih. Ya, jadi yang namanya kepekaan rasa ini perlu dilatih. Karena yang namanya rasa ini berkaitan dengan sensitivitas hati. Wah, sensitivitas hati. Nah, tuh. Catat. Jadi waktu kuliah dulu di IKJ, saya duduk di warungku atau kantin. Sebelah saya itu ada yang namanya, ini kalau nggak salah ceritanya pernah saya bahas di kitab sihir deh. Ada yang namanya Didit. Jadi saya bilang ke Didit gini, Dit, coba lo perhatiin nih Dit, saya bilang gitu. Di sebelah sana ada mobil.
lo lihat mobil yang sedang berjalan menuju ke arah sini, ya. Terus saya bilang lagi, oh dia ngangguk, iya gue lihat, kata dia gitu. Dan lo lihat ada 2 orang di depan mobil itu, maksudnya masih jauh ya, masih rada jauhan. Tapi mobil itu jalan pelan. Ada 2 orang, yaitu Daddy Elup dan Baron. Lo lihat 2 orang itu arah yang berlawanan dengan mobil ya, pas belokan. Iya gue lihat, kata dia gitu. Terus lo lihat sekitarnya banyak orang pada makan. Lo lihat? Iya gue lihat. Lalu lo lihat kucing itu, kucing kecil itu yang lagi mau nyebrang ya pada saat itu. Perhatiin kucing kecil itu. Dan saya nggak berani melihat kucing kecil itu, tapi saya melihat reaksi atau ke wajahnya si Didit. Dan saya cuma mendengar suara pletos gitu ya. Jadi Didit tuh langsung teriak histeris. Ah, kata gitu kan. Terus mukul ini apa namanya tangan saya. Anjing lo, kata gitu kan. Saya cuma bilang ketabrak kan atau kelindes kan kucingnya. Terus dia bilang gini, anjing lo, kata gitu. Kalau lo emang tahu kucing itu mau kelindes, kenapa nggak lo selamatin, kata gitu. Jawaban saya tuh gini, kalau saya nyelamatin berarti saya udah gila atau kebawa ilmu. Jadi pernah Anda dengar ya, sebetulnya kalau nggak kuat ilmu dia akan gila. Itu sebenarnya bisa dibilang benar. Karena bayangin aja misalnya gini ya, Anda punya kepekaan batin. Terus tiba-tiba Anda tahu orang itu yang mau nyebrang akan ketabrak. Terus Anda tarik-tarik orang itu. Pasti Anda akan dikatain gila lu gitu kan. Anda yang akan dikatain gila karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan dan Anda tahu apa yang akan terjadi ke depan gitu. Nah, bukan artinya Anda melihat gambaran seperti TV. Ini untuk level tertentu ya. Ini untuk level dasar. Untuk level yang advance nanti Anda akan melihatnya seperti TV. Oke. Bukan berarti Anda bisa melihat seperti gambaran Anda menonton TV pada saat Anda melihat masa depan. Tapi Anda bisa menjadi si A, si B, si C. Perasaannya si A, si B, si C. Si A yang di dalam mobil, si B, si 2 orang itu, katakanlah begitu ya. Si C, orang-orang di sekitar yang lagi pada makan. Jadi ini adalah kecepatan berpikir atau sensitivitas hati. Jadi kita bisa melihat si A yang di dalam mobil itu, pasti dia sedang melihat 2 orang di depannya, atau dia akan lebih waspada kepada 2 orang di depan agar tidak menabrak 2 orang yang di depan tadi, yaitu Daddy Elup dan Baron. Orang di sekitarnya ya itu asik pada makan, jadi dia nggak akan fokus kepada kucing yang akan nyebrang ya. Si Daddy Elup dan Baron ini fokus kepada mereka ngobrol berdua sambil jalan, jadi nggak ada yang peka, intinya gitu pada saat itu. Jadi yang bisa dipastikan adalah kucing itu nyebrang dan berpas banget dengan ban mobil yang menginjak dia. Pertanyaannya adalah, kok saya bisa tahu kalau itu bisa ngepas banget kecepatan kucing nyebrang dengan ban mobil? Jawabannya, saya juga bingung. Tapi saya bisa tahu data-data yang ada di sekitarnya itu, si mobil, si 2 orang ini, dan orang-orang di sekitarnya, dan kucing yang nyebrang. Itu data. Data ini menghasilkan kemungkinan-kemungkinan. Ya, kemungkinan terbesarnya yaitu si kucing ini akan terlindas gitu dan nggak ada yang nolongin. Oke, itu salah satu dari kepekaan rasa.
Jadi ini mirip kayak film apa ya, itu yang minum obat terus dia jadi bisa tahu ke depannya seperti apa gitu ya. Limitless kalau nggak salah filmnya itu. Jadi jauh sebelum film itu ada, saya udah duluan bisa seperti itu. Ayo, ya nggak bisa kalau kamu nutup pintu dari dalam. Ada yang lagi ini biasa sibuk. Eh Kepekaan rasa lainnya lagi adalah kita bisa mendengarkan suara batin. Nah, ini menarik lagi nih. Jadi ada level-levelnya. Mulai dari kita bisa mengumpulkan data-data kecil yang orang lain nggak bisa lihat. Bahkan kita bisa sampai kepada batin yang nggak, apa ya, bisa dibilang suara batin itu suara kebenaran, atau orang lain menyebutnya dengan kodam, atau orang lain menyebutnya dengan sesuatu lah yang bisa dibilang sebagai kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual. Nah, ini unik nih. Jadi kalau Anda sudah melatih meditasi, saya yakin si pesulap merah sih mah jarang meditasi, makanya dia nggak percaya hal-hal ajaib. Dia lebih percaya kepada jumlah tayangan dia atau konten yang ditonton oleh sekian banyak orang akan menghasilkan uang sekian. Nah itu tuh dia lebih percaya ke situ. Kalau saya masa bodoh konten saya mau ditonton atau enggak, atau dapat duit atau enggak, sebetulnya saya udah, Anda lihat 5.000 lebih subscriber. Padahal tuh udah jauh lama channel ini berdiri. Anda bisa pelajari sebelum si pesulap merah itu lahir dan turun ke bumi ya. Jadi saya masa bodoh gitu, mau dapat duit mau dapat apa enggak gitu. Kita kembali ke laptop. Suara batin ini bahkan bisa terdengar sangat jelas tapi hanya oleh kita ya. Dan ini nggak bisa dibuktikan oleh si sulap merah, karena mau dibuktiin gimana, yang bisa denger cuma gue doang, yang bisa bahkan kalaupun ngelihat mungkin cuma gue doang gitu ya. Tapi lebih ke clear audience, artinya kan ada clairvoyance, ada clear audience. Clairvoyance itu penglihatan, clear audience itu pendengaran. Jadi clear audience yang saya alami ini adalah pada saat jam 12 malam itu ada suara yang jelas banget terdengar, pergi ke rumah susun katanya. Di situ ada uang. Jam 12 malam, bayangin. Akhirnya saya coba untuk membuktikan, saya berjalan ke arah rumah susun sana. Saya jalan ke arah rumah susun dan di sana saya tidak menemukan apa-apa, padahal udah berjalan sampai ujung rumah susun. Itu nggak nemuin apa-apa. Tapi di sekitar rumah susun itu akhirnya saya menuju pulang ya. Jadi pas di sekitar rumah susun itu ada perempatan. Di perempatan itu ada amplop yang masih tersegel atau masih tertutup, bersih. Bersih artinya tidak diinjak, tidak kotor. Nah, saya lewat lagi menuju pulang itu ada banyak orang sih, beberapa ya bagian. Dan akhirnya saya baca isi amplop itu adalah untuk mengambil uang pensiun. Keesokan paginya saya cerita ke bapak saya, dia juga baca surat itu, ternyata wah ini uangnya lumayan nih.
ada sekitar 1,5 lebih lah, 1.500.000 lebih atau 1.700.000-an kalau nggak salah. Itu dia bilang katanya balikin aja, cari tahu infonya, nomor teleponnya. Akhirnya saya dapat nomor teleponnya, saya balikin, dan nggak lama kemudian ada motor tukang ojek dan ibu-ibu datang ke rumah setelah saya telepon. Itu ternyata adalah istri dari pemilik amplop tersebut. Jadi dia bilang gini, iya mas, jam 3 siang itu bapak, maksudnya si suaminya ya, mau ngambil uang pensiun di kantor pos. Dan akhirnya pas saat ingin naik koasi menuju ke kantor pos, dia kejedot palanya dan jatuhan semua berkas. Jatuhan semua berkasnya, salah satunya amplop itu. Yang jadi pertanyaan saya adalah, jam 4 sore itu adalah jam penyapu jalanan raya, penyapu petugas kebersihan jalan raya. Itu tidak menyapu amplop. Dan amplop masih sebagus itu, nggak ada yang ngambil satupun, nggak ada yang buka segel. Masih di tempatnya. Amplopnya putih, kalau jatuh ke kolong pasti kelindes sama mobil, nggak ada cap atau bekas ban ngelindes. Aneh ya, amplopnya itu kayak disembunyiin oleh sesuatu. Akhirnya kita serahkan amplop tersebut ke si ibu itu, pemilik. Dan besoknya dia datang lagi, dia bawa kue bolu sebagai ucapan terima kasih atas amplop yang sudah ditemukan oleh saya. Tapi saya nggak cerita ke dia kalau malamnya itu dengar suara begini, suara begitu. Saya cuma cerita ke bapak saya kalau saya dengar suara begini, terus saya akhirnya membuktikan, saya jalan ke sana dan ternyata itu adalah benar uang, tapi dalam bentuk amplop, masih bentuk surat dan milik orang lain. Kalau niat jahat sih mungkin bisa aja diambil sama saya, tapi dibalikin. Oke, itu yang pengalaman saya yang kedua. Pengalaman lainnya nanti kita nantikan dan kita bahas lebih jauh lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Anda pasti akan jauh lebih keren dari si pesulap merah atau pesulap hijau atau si kolor hijau sekalipun. Sampai jumpa. Saya King Aur Permana. Terima kasih telah menonton video ini. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.